Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana. Iku nggih. Lan arep yen to poso sira ya ramadhana ing dalem bulan Ramadan. Ini sudah mau masuk bulan Ramadan ya. Diawali penghormatannya dari bulan Rajab. Makanya Nabi dawuh Rajab syahrullah, Sya'ban syahri bulanku, wa Ramadan syahru ummati bulannya umatku. Itu pada bulan apa? Ramadan ya. Banyak penyebutan dalam Ramadan itu ada istilah bulan Ramadan ya, syahrun nuzul ya, bulan turunnya kitab-kitab suci itu semua di bulan Ramadan. Disebut banyak syahrul maghfirah ya, syahrul rahmah ya, syahrul taubah ya, macam-macam. Sampai keutamaan Ramadan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan." Umpama kowe ngerti apa sing ana ning jurne bulan Ramadan apike iku ya, sampean tidak akan berharap ada bulan lain selain Ramadan. Jadi sabar Ramadan apa? Ramadan. Sabar Ramadan apa malah? Ramadan. Jadi berharap tidak ada Syawal. Lah untungnya wae dhewe ora ngerti. Mangkane nek Syawal seneng mergo ora apa poso. Tapi kalau orang menghayati kalau Ramadan mau berakhir itu bakatis samawati wal ard, kata Nabi, langit bumi itu menangis karena ini bulan yang sangat mulia, sehingga mereka mengatakan Masya Allah, kasihan umat Muhammad mau ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Tapi Abdullah Al-Haddad berpesan begini, ada pesan baik, la tuskibid dama'ah li rahili Ramadan. Kamu tidak usah menangis karena kepergian Ramadan. Fa inna Ramadan saufa ya'ud. Ramadan itu sebentar lagi akan kembali. Bentar lagi akan datang. Nanti kalau Syawal ya Ramadan pasti kembali ya. Walakin iskubid dama'at khasyata ayya'uda Ramadan wa anta rahil. Yang pantas kamu tangisi adalah kalau Ramadan bener-bener teko ning awakmu suruh ora balik-balik. Berarti napa mati. Makanya ini keseriusan kita nak ning Ramadan dan temenan Ramadan, ojo-ojo orang ngunangi Ramadan yang akan. Nah, ini keutamaan luar biasa, sehingga kewajibannya itu dalam nas Al-Quran disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kepadamu berpuasa, kama kutiba. Yang menjadi titik tekan dalam ayat ini kan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Ramadan diwajibkan kepada orang-orang sebelummu. Kalau dalam KUHP namanya junto. Jadi ketetapan kewajiban itu mengekor kepada ketetapan kewajiban masa lalu, sebagaimana diwajibkan kepada orang sebelummu. Salat itu juga wajib orang terdahulu, tapi Allah tidak mengatakan itu. Dirikanlah salat sebagaimana salat diwajibkan kepada orang, nggak ada. Ya, diwajibkan kepadamu zakat sebagaimana zakat diwajibkan kepada orang sebelummu, tidak ada. Padahal zakat itu sebelumnya sudah ada. Makanya dalam Al-Quran tentang Nabi Isa alaihissalam disebutkan ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bisolati wa zakati ma dumtu hayya. Ya, aku diberikan kitab ya, diberikan hukum, dan saya diwasiati oleh Allah ya untuk mengerjakan sholat, mendirikan sholat dan zakat. Berarti sudah ada. Tapi Allah tidak mengatakan sebagaimana orang-orang sebelummu ya, tapi hanya
puasa yang disebutkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, berarti puasa ini sangat berpengaruh kepada seluruh peradaban manusia. Kan intinya begitu. Diwajibkan kepada orang sebelum, berarti dia punya sesuatu yang sangat berharga di dalam perkembangan peradaban manusia. Ya, karena zaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Rusake dunyo, rusake daratan lautan itu apa kata tangan manusia. Ya, manusia punya potensi merusak karena dia punya nafsu. Dan puasa ini artinya kan lughatan, ya, secara etimologi namanya al-imsak, berarti ngempet. Apa namanya? Ngempet. Ya, menahan diri. Jadi begitu. Makanya karena ia punya pengaruh pada peradaban manusia, semua peradaban manusia, maka diajarkanlah yang namanya puasa yang intinya adalah menahan nafsu. Sumber daya alam itu penting, tapi sumber daya manusia itu lebih penting. Sumber daya alam kita ini kan luar biasa. Bisa dikatakan qit'atun minal jannah, sepotong dari surga. Bayangkan, lautnya, ya, hutannya paru-paru dunia, gunungnya itu pasak bumi, lautnya itu, ya, terbaik di dunia nomor 2 kata Greg Burton. Tapi kata Gus Dur bilang apa? Enggak, yang benar laut Indonesia itu nomor 1. Ya, tanya, mana referensinya Gus? Ya, karena laut satu-satunya laut yang ditunggoni Nyi Roro Kidul. Itu hanya lautan Indonesia. Kapal Titanic itu tenggelam bukan karena Nyi Roro Kidul, gitu, tapi karena es atau salju. Nah, jadi apa tadi saya katakan? Sumber daya alam. Nah, yang paling penting sumber daya manusia. Sumber daya alamnya minim, tapi kalau sumber daya manusianya, mereka orang-orang yang soleh, tidak masalah. Negara miskin, tapi kalau rakyatnya soleh, tidak masalah. Negara itu sumber daya alamnya luar biasa, tapi kalau dikelola dengan tata cara, ya, di luar kemanusiaan yang baik, maka akan menjadi bumerang. Makanya sumber daya apa? Manusia. Makanya Allah mengajarkan yang pernah saya katakan itu apa? Peristiwa-peristiwa alam itu dikembalikan kepada manusia. Misalnya begini, kalau lama tidak ada hujan, ya, Allah kok tidak perintah bikin dong hujan buatan, enggak, tapi diajari untuk sholat istisqa. Kan kemarin saya katakan sholatul mi'rajul mu'min. Kalau lama tidak ada hujan, Allah kan tidak bikin dong hujan buatan, tapi Allah perintah apa? Istisqa. Kalau ada gerhana, Allah tidak perintah ambil dong teleskop, lakukan penelitian tentang astronomi atau astrofisika, enggak, tapi Allah perintah sholat. Perintahnya apa? Sholat kusuf, sholat gerhana atau khusuf, gerhana rembulan. Kalau ada gunung meledos, Allah tidak perintah, ya, panggil tuh ahli vulkanologi, ahli tentang gunung, tapi Allah perintah kunut nazilah. Ya, termasuk ada corona, baca apa? Sholawat tibul, ini macam-macam. Jadi, nah, sholat itu mi'rajul mu'min. Makanya di sini dalam rangka dandani potensi manusia. Sampai nak somben ku di bojone ngida wacana sumum bukmun. Nah, utang numpuk maca ayat kursi. Jadi kembalinya ke arah sana, karena itu semua adalah untuk dandani mental manusia, karena manusia itu adalah penentu. Makanya baik zaharul fasadu, ya, fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas, karena manusia itu punya potensi baik, punya potensi buruk. Allah menjadikan manusia itu dengan 2 tangan. Tapi jangan bayangkan dengan tangan kayak kamu tangan kanan kiri, ya. Yang satu yadul jalaliyah, tangan keagungan, tangan maskulin. Tangan apa? Maskulin. Yang satu yadul jamaliyah, tangan keindahan, tangan feminin. Jadi fitrah manusia itu sebenarnya adalah bersih. Tapi manusia juga punya potensi keburukan. Ya. Karena begini. Dalam tafsir Yaumil Id kan, ketika Allah menciptakan Adam alaihi salam, itu
diambilkan dari tanah-tanah dunia. Ya. Malaikat 4. Malaikat 4 itu akhirnya Il. Malaikat kalau akhirannya nama Il itu adalah akab corongono pimpinannya malaikat ya, Israel, Mikail, Israfil, Jibril. Yang Israel mudah-mudahan nggak di sini ya. Ya. Itu sowan ke Allah. Ya. Anatomi Adam itu dibikin dari mana gitu. Bokongnya keng pundi Gusti ya. Jupukno sangka Jabal Kaf India. Mangkane India kan bokongnya gede-gede nah ya. Cara sejarah tapi ya rapat ya bener. Nah, nggak contoh ngoten nggih. Tangannya dari mana? Ambil dari Hadramaut. Dari Yaman. Jadi semua diambilkan ya. Diambilkan dari tanah-tanah dunia. Ketika sudah jadi Adam itu ya, tinggal satu yang belum jadi apa? Hati. Hatinya Adam belum jadi. Malaikat sowan, hatinya Adam saya ambil dari mana ya Rob? Ambil untuk hatinya Adam tidak saya ambilkan dari tanah dunia, tapi tak jupukno sangka tanah swarga. Jadi hatinya Adam diambil dari tanah surga. Makanya mental manusia itu selalu mental surga. Mental surga itu apa? Pengen kun fayakun, sak dek sak nyet. Jujur, sama lah pengen toh, pengen napa? Orang usah mergawe duit moro pengen gak? Pengen kan? Orang usah mergawe tenger-tenger duit moro gruduk-gruduk lah pengen ngeten. Ini mental surga kan, di surga nggak ada nih swarga ngobong boto ya. Ngomong swarga iso. Jadi swarga kuli bangunan ndak ada. Misalnya itu mental surga, karepe sampean lek Sofi bareng ini. Mau nang itu wayu no karep ning ati lho. Pengen ngalor ngidul gak usah ning kawah. Mergo ning swarga kan gak ono kawah, percaya enggak? Di surga ada ndak kawah. Di surga enggak ada akte nikah. Ya. Nah, karep ngoten, ya. Maka orang-orang korupsi itu karena mentalnya mental surga. Wong korupsi itu karena tidak tahan dengan gaji yang ada, dia ingin kun fayakun. Jabat 5 tahun duwe-duwe 1 triliun kan begitu. Nah, delok gajine ora sampe sakmu. Kenapa dia bisa korupsi? Karena mentalnya mental surga. Ya. Kan sampeyan yang dibojo, wis dibojo. Dadak ono parawan wayu nah, kayak parawan Korea mon. Aku parawan wayu itu kira-kira pengen mboten? Pengen, ya. Saya takkan Ustaz Jasmani. Wis dibojo, dadak ana perawan wayu, mungkin pengen apa mboten? Ya, mesti dhek muni ora mergo bojone ndelok. Jadi itu semua adalah mental-mental surga. Ya, mental surga, ya. Nah, mental surga itu kalau diturunkan ke dunia, ya, itu para ulama mengatakan masaratud dzunub min isari syahwat. Sebenarnya mental surga kalau turun di dunia itu menjadi nafsu syahwat itu. Makanya saya punya definisi yang berbeda. Kalau mengatakan nafsu itu apa? Nafsu syahwat itu apa? Adalah mental surga yang diturunkan ke dunia dengan tergesa-gesa. Jadi kalau mental surga itu ditarik ke dunia, itulah ajangnya dosa. Ya. Pengen sugih, ora gelem mergawe, nyolong, korupsi. Nah itu. Karena di surga kan nggak ada orang kangelan. Surga itu sekarang dudang-duding. Ya. Itu mental surga. Nah, apakah orang dilarang untuk kaya? Enggak. Yang dilarang kan tahlilul asya, menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara. Orang kaya nggak dilarang, tapi jangan menghalalkan segala cara. Juga sampean tanya, ono lurah takoi rah, sampean pengen nggak jadi bupati? Jawabannya piye? Mesti pengen. Nah, ora pengen berarti ora kok sangka Nabi Adam niki, berarti teori Darwin bener itu. Ya. Sampean takok karo bupati, pengen nggak seorang bupati pengen jadi gubernur? Pengen. Sampean tanya sama Bu Khofifah, pengen nggak jadi presiden? Pengen. Ya. Nah, ono dua presiden kira-kira ya Pak Jokowi ya pengen. Dua presiden kan ketu. Ya. Jadi mesti pengen, ya. Kenapa pengen? Karena orang di surga itu semuanya pimpinan, nggak ada rakyat. Rungokno. Ya, di surga itu nggak ada rakyat. Rakyatnya itu apa? Pelayan-pelayan surga. Dan surga itu arduhas samawati wal ard. Pelayan-pelayan surga. Sampeyan sebenarnya swarga muga-muga ya amin ya rabbal. Karena didang. Ini
namanya disebut dengan mental apa tadi? Mental surga. Boleh orang naik pangkat, tapi harus berprestasi. Makanya ada orang ingin memegang jabatan tidak punya prestasi apa-apa lalu nyuap-nyuap. Itu mental surga karena dia ingin tanpa prestasi naik pangkat. Ya. Itu mental apa? Surga. Nah, kalau mental surga diturunkan ke dunia, ini namanya tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa kata qawaidul fiqh apa? Al-ajalah bareng. Qablal awani uqiba bihirmani. Tergesa-gesa sebelum waktunya akan dihukum dengan cara tidak mendapatkannya. Itu ya. Sampean pengen cepat oleh warisan, lo bapakmu sehat buat teka. Ya tambah oleh warisan malah oleh urusan penjara sampean. Begitu juga. Nah, orang yang punya mental surga di dunia dan dia praktekkan mental itu, maka dia akan kehilangan fasilitas di akhirat. Kemana dunia ini karo bocah itu cak somben ning akhirate ora iso cakcel. Ning dunia kok ono wong mendem tuh mental surga, karena orang surga minumnya itu khamr. Kata Al-Qur'an minuman surga itu apa? Khamr, ya. Tapi coba bayangno kayak bir, whisky, kopi miring gitu ya. Minumannya tuh khamr. Nah, kalau ada orang di dunia minum khamr berarti dia tergesa-gesa, maka para pemabuk tidak akan bisa minum khamr di surga. Ya, makanya kita disuruh untuk yang namanya menahan diri. Allah tidak melarang buang nafsumu, ndak tahan. Makanya puasa itu al-imsak 4. Nah, pengenmu pengen tapi dikongkon ngempet. Ya. Lah ngempet itu ganjaran. Makanya wong poso kok lesu pongah pangean lu ganjaran luwih gede dibanding sing biasa lho tak kandhani. Ya, biasa. Ya kan ngempet. Nah jane ana bocah wedok ora ayu lek, ya, ngono, ora ayu. Dadak sampean gak ngawasi, iku ya ganjaranmu ya biasa ngono. Ganjaran sedang ngono. Lah nek ayu pengen ngawasi, dadak orang mbok awasi, itu lebih besar karena dia menahan nafsu. Ya, menahan nafsu. Makanya saya kasih contoh cerita ya. Suatu saat Rasulullah itu makan dengan para sahabatnya. Ini dalam Tambiul Ghafilin karya Muhammad Nasr As-Samarqandi. Ya, Tambiul Ghafilin karyanya siapa? Muhammad bin Nasr As-Samarqandi. Kanjeng Nabi bilang ke sahabat, "At-ta'am, ayo mangan." Dadak sahabat padha moro arep dahar. Kemudian Bilal mengatakan, "Ya Rasulullah, ana shaim." Ngapunten Kanjeng Nabi, nggih kula siam, poso sunah niki, kula siam. Kata Nabi apa? Ya, akalna rizqona warisku Bilal fil jannah. Kita makan rizki kita dan Bilal nanti makan rizki di surga. Nabi melajukan hadis ini apa? Innas shaim idza kana inda qaumi yashrabuna wa yakulun. Kalau ada orang puasa sunnah, dia berada di antara orang-orang yang makan dan minum, ya. Tusabbihu lau a'da'u wa tusalli alaihil malaikatu. Malaikat membacakan sholawat. Jadi mana Allahumma sholli ala khaliq, Allahumma sholli ala fatih, Allahumma sholli, ngerti? Ya, dibacakan sholawat. Ya. Dan seluruh anggota badannya ini membaca tasbih subhanallah. Dan kemudian para malaikat mengatakan Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ampunilah dosanya madama fi majlis Islam, ya di situ. Jadi nek sampean poso sing paling abot tak poso Syawal to. Mergo napa? Akeh tamu ning gak mangan. Nek akeh tamu tapi dhewe poso manggak-manggakno. Lah nek poso Ramadan niku rada enteng. Aku lesu, aku ya lesu dah. Lah kok saya kok padha ae ndak lesu, sak donya poso goblok. Lah apa sampean sambat lesu kabeh wong ya lesu ngoten. Tapi nek sampean poso Senin Kamis iku rada abot mergo liyane mangan. Sing luwih abot niku poso mulai tanggal 2 Syawal. Tamu akeh, jajan akeh, mbok manggakno kowe poso. Mangkane poso Syawal poso pemimpin jasane. Ya, kowe ora patek pemimpin rasa nemen-nemen. Ya puasa. Ya. Kenapa? Kalau ada orang puasa sunnah, dia berada di antara orang-orang yang makan dan minum sing ora poso.
ya niku malaikat membacakan istighfar dan seluruh anggota badannya membaca tasbih. Kenapa? Mergo dhek ngempet. Ngoten lho. Paham mboten niki? Mergo dhek ngempet. Maka orang-orang soleh zaman dulu, ya kelompoknya Sufyan Ats-Tsauri, ulama-ulama di masa tabi'in dan tabi'in niku nek poso sunah senengane ning warung. Ya, ning pinggir warung ngono. Ngawasi wong mangan. Ngawasi wong mangan terus ngumpet lha iku lek ganjaran. Ngawasi wong mangan karena dia mendengar Nabi mengatakan innas shaim idza kana 'inda qaumi ya'kuluna wa yashrabun tusabbihu alaihi a'dahu wa tusalli alaihi wa qalu Allahumma firlahu warhamhu. Ampunlah dosanya, ampunlah. Sampeyan poso apik nggih. Sing keluarga iki sing paling sering poso iku umi. Ya, mergo poso napa? Mosoni putra putri khususnya mosoni para santri. Ya bagian puasa. Lah abah wis kadung lemu ya piye. Wis kadung sakulat mawazinu. Lah sofil akhafat mawazinu. Timbangan enteng ya. Ndakan makanya umi ndukani santri aku memahami karena diimbangi dengan beliau sering puasa mosoni santri, moson putrane, moson kemis, ayamul bid gitu ya. Yang awal itu malah mangan bid, mangan dog. Jadi kalau ya itu sering puasa sunnah. Ini sudah 1 bulan ini ya kalau tidak udur umi itu mesti puasa. Mosoni sinten? Mosoni putra-putrane khususnya mosoni para santri. Lah luwih khusus nih mosoni bojone. Ben ora tolah-tolah. Ngeten nggih. Tadi ini menahan apa tadi saya katakan menahan nafsu. Karena nafsunya dari tadi itu. Ya, karena Allah tidak perintah untuk buang nafsu, jangan nafsuku penting. Saking pentingnya didol ning apotik lah ngono. Nafsu makan. Oh, mangane kok ora patek enak. Itu tuku dodol obat nafsu makan. Ana wong kok rada loyo, ya. Wis impo ditambah ten, nggih. Ya terus ngomong napa? Aku kono golek iku lho, anu pijet nang gone apa jenenge. Oh, maerot. Karena nafsu itu penting. Lah sampean kalau sekarang, kalau orang tuamu tidak bernafsu, mana mungkin kamu lahir? Paham betul? Jadi nafsu itu penting apa enggak? Penting. Nah, yang diperintahkan Allah menahan nafsu. Maka Imam Ghazali memberikan gambaran apa? Nafsu itu seperti macan. Maka tundukkan macan itu. Kalau kamu tundukkan, kamu naik di atas macan. Ada ndak orang lebih keren dari numpak macan? Itu hanya siapa? Orang yang bisa menahan nafsu dan pemain sirkus. Pemain apa? Itu ya. Jadi ada yang mengatakan di sisi lain Imam Ghazali memberikan tamsil nafsu seperti kuda liar. Kalau kamu bisa tundukkan, kamu naiki, akan mempercepat tujuanmu sampai. Ya, mempercepat kamu kepada tujuanmu. Dengan nafsu maka lahirlah peradaban ini. Ya, maka kehidupan manusia menjadi dinamis. Beda dengan malaikat. Malaikat itu statis. Manusia kan dinamis. Ono corona. Ya, kenapa? Jadi penangkal corona itu pada karo penangkal korupsi. Apa jadi? Cuci tangan sama tutup mulut. Tutup mulut sama cuci tangan. Jadi penangkal corona kayak penangkal korupsi. Ya, jadi alat yang dipakai itu apa namanya, Sof? Termometer. Ya, termometer. Nih. Sekarang katanya bisa dibikin ini, alatnya mahal katanya ya. Sekarang sudah langka. Ono cara sing paling praktis dari kancaku napa niku? Lebokno jagung ning irung. Ya tenan iki jagung iki. 4-5 menit ya. Nek tokno nek isih jagung berarti normal kowe. Tapi nek metu kok dadi popcorn. Berarti kowe panas tenan iki. Jadi apa namanya menahan apa nanti menahan nafsu. Nah, kehidupan manusia menjadi dinamis jika ono corona. Engko terus ngono ono himbauan gini-gini. Terus ono liburan koyo ngene iki, Makane bocah-bocah sing tamatan saiki ngono takoki iku enggak akan dilupakan seumur hidup. Lulus kapan ke pondok? Tahun corona selesai. Tahun corona. Ujian wis dirancang karo pemerintah iso dadi ra ujian keramat bocah saiki ya.
Lah harapane guru-guru yang ngoten. Dhisik guru anggere guyonan tuku tanggalan. Tanggalan sing tahun sing napa, Pak? Golek tanggalan sing akeh tanggal merah lho. Golek tanggalan sing akeh tanggal merah. Saiki 3 wulan merah kabeh tanggal. Ya. Jadi ini saya katakan kalau kehidupan manusia dinamis, ono gawe masker, ngono nggih. Ono sing apa nih untuk pembersih tangan. Engko terus ono neh sing nimbun masker. Terus akhirnya kecekel polisi. Terus akhirnya diproses. Coba kehidupan dinamis. Dari nyamuk saja lahir berapa banyak pabrik obat nyamuk dan berapa banyak karyawan yang bisa makan dari hasil produk obat nyamuk karena nyamuk. Makanya Allah itu innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu kok membuat tamsil hanya seekor nyamuk saja. Bahkan lebih kecil atau lebih besar dari nyamuk. Lebih kecil dari nyamuk. Contohnya virus corona. Allah tidak malu kok bikin contoh negara yang gagah aja kacau karena apa makhluk kan? Makanya Quran mengatakan innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fauqa. Allah tidak malu menciptakan nyamuk, bahkan lebih kecil menciptakan tengu nek kadung mlebu ning kono ya mblido ngene namanya. Leres ngoten non. Kemudian mana tadi? Mudah-mudahan kita sampai ke puasa ya. Dan sampai puasa-puasa berikutnya ya. Makanya dimulai dari Rajab, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna. Nah, mudah-mudahan diijabahi Allah.